sedikit pesan yang perlu kami sampaikan, dan terus pesan ini akan kami ulang-ulang. Karena kegiatan ini juga terus berulang-ulang, yaitu jangan bisa kita dirusak hati kita. Hati kita jangan bisa dirusak oleh kegiatan-kegiatan rutin di negeri ini. Pemilihan umum, pemilihan presiden, gubernur, dan sebagainya. Jangan mau diadu domba. Makna mau diadu domba, jangan mau diadu domba maknanya. Pastikan perbedaan calon tidak menjadikan kita bermusuhan. Semuanya berijtihad untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Tentunya kebenaran ijtihadnya sesuai dengan kemampuannya atau nisbat kebenarannya atau persentase kebenarannya, tingkat kebenarannya sesuai dengan pengalaman, pengetahuan masing-masing. Yang jelas ayo kita jaga agar hal-hal semacam itu tidak menjadi sebab kita bermusuhan. Kalaupun menurut kita, kawan kita itu betul-betul salah di dalam memilih, tentunya tidak harus kita jadikan musuh. Kita memberikan nasihat yang baik, atau kita menjelaskan dengan baik dan benar, dengan santun. Kita hari ini mudah sekali tersulut amarah kita yang menjadi sebab permusuhan. Ya, gara-gara semacam ini. Ada dua model hamba Allah yang kadang tanpa disadari mereka memicu permusuhan kita. Politikus yang tidak jujur. Politikus yang tidak tulus. Sehingga ungkapan-ungkapan yang disampaikan pun kadang menfitnah atau menjadikan sebab orang bermusuhan. Yang kedua adalah atas nama agama juga bisa saja terjadi sesuatu yang sebetulnya orang boleh berbeda pendapat karena sempitnya pandangannya, sehingga menganggap orang lain pasti salah, sehingga harus dihujat lalu harus dimusuhi. Sementara permasalahan tersebut adalah permasalahan yang ulama boleh berbeda pendapat. Ini juga cara pandang yang picik sehingga menjadikan sebab orang bermusuhan. Maka dari itu ayo kita waspada. Segala sesuatu yang menjadikan hati kita kok menjadi tidak nyaman dengan sahabat, maka kita harus waspada, bisa jadi itu adalah betul-betul adu domba yang tidak dirasakan oleh pelakunya. Atas nama perjuangan untuk mencari pemimpin yang baik kadang. Bahkan atas nama pemikiran sebuah ilmu, bisa jadi seperti itu. Tapi hari ini, dan ini sudah kami sampaikan sering dan sering, agar kita waspada. Waspada agar kita tidak hidup dengan dada yang sesak. Karena kita terlalu mendengar hal-hal yang menjadikan sebab kita bermusuhan. Ini saja pesan kami, biarpun beda pilihan, bagaimana kita bisa tetap akrab, termasuk pemikiran, selagi itu masih diperkenankan ustadz atau ulama berbeda dalam hal ini, maka tidak perlu kita sampai derajat mencaci, mengolok, membodohkan orang lain. Karena hal-hal semacam itulah yang memicu permusuhan di kalangan umat. Orang awam adanya percaya kepada orang yang dianggap mengerti di dalam urusan politik, percaya dengan orang yang dianggap mengerti urusan agama. Jika orang-orang tersebut tidak jujur, kemudian hanya menghadirkan
pemikirannya menuruti hawa nafsunya, maka yang jadi korban adalah umat itu sendiri. Ini nasihat untuk semuanya. Termasuk nasihat kepada politikus. Ingat ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau Anda tidak jujur, ada hitungannya di hadapan Allah. Kisah dunia sementara. Para ustadz, para guru yang dikuasai dengan kebencian, kedengkian dengan sesama kaum muslimin, lalu atas dasar pemikiran kemudian memprovokasi umat untuk bermusuhan, ada hitungannya di hadapan Allah. Intinya kita harus waspada. Lihat saja di masyarakat, lihat hal sepele berantem rumah satu kampung. Urusan masalah sepele di kampung, urusan agama, ini boleh tidak boleh, boleh tidak boleh, sampai bermusuhan. Sebuah masjid tiba-tiba ada penjaganya, nggak boleh masuk orang ini orang itu, atau sebagainya, dan lain sebagainya. Harus kita waspada dalam hal ini. Semoga Allah menjaga hati kita sehingga tidak masuk dalam wilayah permusuhan, kebencian, dendam, dan seterusnya. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.